Nah, perkenalkan, nama saya Adeline dari Feminis Yogya, dan di sini saya bertugas untuk memoderatori acara webinar malam hari ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan secara singkat tentang Feminis Yogya itu sendiri. Feminis Yogya itu adalah perkumpulan atau komunitas yang mendukung kesetaraan dan membahas isu-isu sosial, khususnya isu-isu perempuan. Nah, tapi di webinar kali ini kita akan bersama-sama belajar dan meningkatkan pemahaman terkait infeksi menular seksual atau IMS, terutama HIV/AIDS. Nah, seperti yang kita ketahui, sayangnya hingga saat ini diskriminasi dan stigma terhadap ODHA masih sering kali ditemui. Hal ini kerap kali menjadi penghalang dalam penanganan HIV/AIDS di Indonesia karena banyak yang merasa takut atau enggan untuk memeriksakan diri karena stigma yang terlekat di masyarakat. Di sisi lain, banyak juga yang belum tahu bahwa pemeriksaan IMS termasuk HIV/AIDS dapat dilaksanakan secara gratis di berbagai layanan kesehatan di Indonesia. Nah, untuk itu malam hari ini kami menghadirkan narasumber bernama Dr. Veronia Augustin Setiawan yang akan menjelaskan tentang pentingnya menghapus stigma bagi ODHA sekaligus hak-hak ODHA terkait layanan kesehatan dan juga bagaimana kita sebagai masyarakat umum bisa mengakses layanan cek IMS secara gratis. Nah, sebenarnya saya perkenalkan dulu Dr. Veronia sendiri yang merupakan dokter umum di Rumah Sakit Bethesda Wonosari yang memiliki peminatan antara lain di bidang kesehatan jiwa dan reproduksi, feminisme, dan disabilitas. Selain kesibukannya sebagai dokter, beliau juga tergabung dalam beberapa organisasi, di antaranya dalam komunitas dokter tanpa stigma dan komunitas peduli skizofrenia di daerah istimewa Yogyakarta. Beliau juga memiliki berbagai pengalaman ilmiah, termasuk karya ilmiah yang dipublikasi di Jurnal Psikiatri Surabaya pada tahun 2023. Nah, keren banget bukan Dr. Veronia ini? Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai sesi webinar ini. Untuk Dr. Veronia, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Adeline dan juga terima kasih teman-teman dari Feminis Yogya yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk belajar bersama dan sharing juga ya dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kita akan belajar mengenai IMS dan ODHIV dan juga stigma terhadap eh, ODHIV dan IMS itu sendiri. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung share screen saja ya. Ya, monggo dok. Oke. Ya, sebelumnya santai aja ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau eh, langsung menanggapi, ada beberapa mungkin slide yang bersifat interaktif, itu langsung menanggapi saja di chat, dipersilahkan. Kalau saya boleh dipanggil kakak, mbak, itu boleh. Kalau mau manggil dokter juga silahkan, tapi saat ini sekarang saya sedang tidak bekerja. Oke. Sebenarnya izin koreksi ya, untuk judulnya ini sepertinya lebih tepat menghapus stigma terhadap ODHIV dan kenali hakmu untuk cek IMS secara gratis karena stigma terhadap eh, tidak hanya ODHA ini mungkin merujuk ke AIDS ya, A-nya itu belakangnya AIDS, tapi tidak hanya dialami oleh eh, orang dengan AIDS juga, tapi juga dialami oleh orang dengan HIV bahkan yang di stereotipe sebagai populasi kunci. Itu juga nanti akan kita bahas. Baik, ini untuk kesepakatan bersama forum ini adalah ruang aman, semua bebas bicara tanpa penghakiman orang lain. Kalau ada hal yang membuat merasa tidak nyaman, silakan beritahu panitia jika butuh ruang aman. Silakan laporkan jika ada seseorang yang melakukan kekerasan seksual dan seksis, diskriminatif dan sara kepada kamu atau orang lain. Dan di sini kita belajar bersama-sama ya, boleh sharing-sharing. Saya sebagai nakes punya bias pribadi dan juga mau diingatkan untuk memahami teman-teman dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda, karena setiap pengalaman juga valid. Pengalaman saya sebagai dokter di tempat saya bekerja dan juga mungkin ada nakes yang bukan dokter di daerah lain atau dokter juga di daerah lain dengan eh, pendamping atau keluarga dari ODHIV atau kalau kamu sendiri adalah ODHIV atau kamu sendiri adalah bagian dari aktivis hak-hak ODHIV atau orang yang belum tahu sama sekali terkait HIV dan IMS itu pengalamannya semua berbeda.
sudut pandangnya semuanya berbeda. Jadi silakan sharing-sharing, silakan tanya-tanya aja. Ya, saya diminta untuk sharing-sharing terkait 6 hal ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini saya agak cepat ya, tapi nanti saya berjanji slide-nya akan diberikan. Mungkin setelah acara ini saya butuh waktu sebentar. Langsung saja kita bahas. Pertama kita bahas IMS dulu. IMS itu adalah infeksi menular seksual. Itu adalah singkatannya infeksi menular seksual ya. Dan ini adalah infeksi yang ditularkan mainly, utamanya melalui hubungan seksual secara vaginal, anal atau lewat anus, dan oral atau dengan mulut. Tetapi, meskipun terutama seksual, bisa saja ditularkan dari ibu hamil ke janin, ibu melahirkan ke bayi, dan alat kesehatan. Seperti contohnya, infeksi menular seksual itu ada banyak sekali ya. Ini yang saya bahas aja ini udah banyak, dan ini masih banyak lagi di luar yang ini. Bahkan itu ada terangkum dalam buku pedoman tata laksana infeksi menular seksual. Nah, yang pertama kita bahas sifilis dulu. Kenapa saya bahas pertama sifilis? Karena sifilis itu adalah penyakit menular seksual, infeksi menular seksual yang paling banyak terdata di Indonesia. Disebabkan oleh bakteri ya. Jadi ini memerlukan antibiotik. Kalau bakteri membunuhnya dengan antibiotik. Dan ini sifilis itu khasnya dia itu tidak nyeri. Dan dia ada 3 stadium. Yang pertama, penampakannya seperti ini. Jadi, ini luka. Jadi, seperti ada luka basah. Dan ini tidak nyeri. Itu stadium 1. Dan itu munculnya juga lumayan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, stadium 2, itu akan muncul bintik-bintik merah seperti ini di seluruh kulit. Atau di beberapa bagian kulit tertentu. Itu sudah masuk stadium 2. Kemudian, ada stadium laten, yaitu di mana tidak ada gejala sama sekali. Tidak ada gejala sama sekali sampai akhirnya ada stadium 3, itu nanti akan ada muncul namanya guma. Jadi guma itu seperti apa ya? Bahasa Indonesianya keropeng. Jadi ada suatu yang keropos di antara permukaan kulit, di persendian tulang, bahkan sampai di organ dalam seperti di otak itu juga bisa gitu. Jadi itu stadium 3 itu sudah yang paling parah. Kemudian lanjut, selanjutnya gonorea ya. Gonorea itu disebabkan bakteri juga. Bakterinya tapi berbeda dari yang sifilis tadi. Namanya bakteri Neisseria gonorrhea. Gejalanya berbeda ya. Ini gatal di ujung penis, sakit saat kencing, keputihan, dan juga bisa keluar cairan hijau kekuningan dari penis atau anus. Nah, perempuan ini yang saya maksud adalah yang memiliki rahim ya, seringnya tidak bergejala. Nah, ini akan penting nanti diingat-ingat. Kemudian ada lagi selanjutnya herpes simplex genital. Nah, ini disebabkan virus herpes simplex itu yang tipe 1 dan 2. Nah, bentukannya seperti ini ya. Jadi ada pelenting-pelenting berisi cairan itu bisa di genitalia, di kelamin, bisa juga di mulut, itu juga bisa kalau orang seks. Kemudian bisa juga di anus kalau anal seks. Nah, ini bisa berulang ya, berulang dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk sekali keluar penting-penting seperti ini memakan waktu dari 10 hari dari paparan. Kemudian ini bisa berulang, semakin pengulangan itu semakin ringan gejalanya. Jadi kena pertama itu bisa nyeri sekali, kemudian kena kedua itu lebih ringan lagi, sudah nggak greges, nggak terlalu nyeri, kemudian yang ketiga mungkin nyerinya minimal. Kemudian yang selanjutnya kiri bawah kandidosis vulvovaginalis. Nah, kandidosis itu adalah jamur. Kata kuncinya, kata dasarnya Candida. Candida itu jamur, vulvovaginalis. Nah, ini merujuk pada jamur di daerah vulva, kelamin atau vagina. Nah, ini gejalanya gatal dan lecet di vagina. Itu bisa menimbulkan nyeri setelah berhubungan seks karena lecetnya ini dan ada keputihannya. Keputihannya itu seperti susu, tapi tidak bau. Nah, ini akan diingat-ingat nanti akan berbeda dengan jenis yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada kutil kelamin. Kutil kelamin ini disebabkan virus human papilloma virus tipe 6, 11, dan 16. Benjolannya seperti ini. Nah, seperti kembang kol kalau dilihat-lihat. Ada juga yang bentuk lain
seperti kubah begitu. Nah, uniknya virus HPV ini banyak jenisnya. Ada juga HPV, virus HPV yang menyebabkan kutil, tapi bukan tipe ini. Itu di kaki dan anggota tubuh lain yang sering terkena tekanan atau keringat seperti kaki dan tangan. Tapi bukan yang tipe ini. Nah, itu bukan infeksi menular seksual, itu beda lagi. Dan itu tidak berbahaya sebenarnya. Nanti bisa eh, hilang sendiri dan sebenarnya itu lebih ke arah apa ya? Saat imun kita turun dan memang kaki sedang lembab atau tangan lembab berkeringat, nah itu muncullah virus HPV itu. Tapi bukan yang tipe ini ya. Jadi sehingga tidak bisa disebut infeksi menular seksual. Kemudian ada di kanan bawah ada trichomoniasis. Ini disebabkan parasit Trichomonas vaginalis. Bedanya apa dengan yang lainnya? Ya, ini disebabkan bakteri, virus, ini jamur, ini virus. Kalau parasit itu seperti hewan, tapi hewannya itu kecil, hampir tidak terlihat. Itu keputihan, warna kuning, hijau, dan berbusa. Dan ini ciri khasnya nyeri. Nyeri setelah berhubungan seks dan nyeri saat kencing. Jadi ini eh, berbeda ya dengan eh, tadi yang gonorea ini nyerinya lebih parah. Trichomoniasis ini lebih nyeri. Kemudian, nah, ada lagi tipe lainnya lagi ulcus mole. Nah, ini disebabkan bakteri lagi. Jadi bakteri itu diobatinya dengan antibiotik. Kalau virus diobatinya dengan antivirus. Kalau parasit itu antiparasit. Nah, kemudian locus mola itu hampir sama seperti yang tadi sifilis. Jadi ada luka seperti ini. Bedanya kalau sifilis itu tidak nyeri, lukanya ini tidak nyeri. Kalau ini lukanya nyeri sekali. Dan itu beberapa. Jadi nggak cuma satu. Kalau sifilis tadi itu cenderung hanya satu. Kemudian selanjutnya ada vaginosis bacterialis atau kalau bahasa Inggrisnya bacterial vaginosis BV. Nah, itu kita lebih familiar dengan istilah itu mungkin. Nah, itu karena bakteri normal sebenarnya di vagina kita itu ada bakteri normal namanya Lactobacillus. Nah, itu digantikan dengan bakteri lain. Kemudian jadi keluar keputihan dari vagina dan baunya amis. Nah, ini ciri khas sekali. Kenapa? Karena eh, ini hampir mirip dengan kandidosis vulvovaginalis, tapi dia kalau kandidosis itu disebabkan jamur dan dia tidak bau. Kalau vaginosis ini pas sekali baunya amis seperti ikan, begitu. Berbeda ya dengan bau asam vagina yang seperti biasanya. Ini sangat berbeda. Bau asam vagina yang biasanya itu disebabkan oleh lactobacillus ini. Nah, ini baunya sangat berbeda karena bakterinya memang beda. Ini lebih seperti bau ikan. Kemudian ada infeksi genital non-spesifik. Nah, ini bakterinya atau parasitnya atau virusnya ini tidak jelas. Gitu. Tetapi pada umumnya ini bakteri. Pada umumnya ini bakteri, cuman bakterinya satu, bisa jadi banyak. Dua atau jenisnya itu tidak terkenal, tidak begitu terkenal. Makanya disebut non-spesifik. Ini bisa nyeri saat kencing, eh, keputihan bisa keluar cairan dari penis, dan perempuan seringnya tidak bergejala. Nah, membedakan ini semua itu agak sulit. Makanya yang terpenting itu adalah sebenarnya adalah tes IMS. Nah, seperti yang saya bilang tadi, IMS terbanyak sifilis stadium dini kalau di Indonesia. Ini data Januari-Juni 2024 dari Sistem Informasi HIV/AIDS, laporan IMS-nya. Nah, oke, seperti yang saya bilang tadi, membedakan IMS ini bagaimana? Caranya adalah dites. Dan ini tesnya gratis ya. Ini di klinik atau puskesmas terdekat itu bisa dengan membawa kartu BPJS atau KTP. Kalau kartu BPJS-nya tidak ada, dengan KTP saja itu sudah bisa dicek harusnya. Kemudian, oh maaf, ya. Kemudian jangan lupa bawa perlengkapan pribadi kalau diperlukan. Kemudian tinggal bilang saja, ada gejala ini, mau tes IMS. Gejala-gejalanya yang saya sebutkan tadi. Nah, nanti akan diarahkan untuk, oh ya, silahkan nanti kami mau ambil cairan kelaminnya untuk dilihat di lab. Seperti itu. Atau bisa juga diambil darah. Kalau
sifilis itu dengan mengambil darah, HIV juga, dan pemeriksaan lainnya yang berkaitan. Pemeriksaannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi seperti dokter kandungan periksa dalam, cuman ini mengambil sampel dengan, kalau bisa lihat di sini mudah-mudahan terlihat ya, itu ada lidi kapas panjang, itu nanti dimasukkan ke vagina, sebentar saja diputar, kemudian dikeluarkan. Nanti lidi kapasnya itu dibawa untuk tes di laboratorium. Kalau cairannya itu ada di penis, itu bisa dipijat, dipijat sampai keluar cairannya, kemudian langsung ditadai ke eh, gelas kaca untuk langsung dikirim ke laboratorium untuk dilihat analisnya. Kemudian tunggu dulu hasilnya ya. Kemungkinan sampel ini membutuhkan waktu dianalisa atau dia bisa jadi mengirim keluar menggunakan jasa pihak ketiga untuk dianalisa. Jadi bukan di puskesmas itu. Jika terdiagnosa IMS, pengobatan ini bisa dilakukan di klinik atau puskesmas tersebut kalau obatnya tersedia. Dan sebenarnya kalau dilihat obat-obatan antibiotiknya itu ya obat antibiotik yang semestinya tersedia di puskesmas. Nah, nanti akan kita lihat. Kalau tidak ada, nanti akan dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatannya. Kemudian pengobatannya ini sangat beragam ya, bisa dengan suntik 1 hari selesai, atau bisa minum obat 1 dosis selesai, atau bisa juga minum obat 5 hari. Bisa juga sampai berbulan-bulan atau perlu kontrol lagi. Biasanya sih disuruh kontrol lagi seminggu lagi. Kemudian saran juga pasangan seks juga dites dan diobati. Kemudian untuk kerahasiaan bagaimana? Sebenarnya tanpa diminta pun dokter wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Nah, kemudian ini untuk data ya. Sebentar, maaf, ini ada yang ketutupan. Nah, ini ada persentase beberapa populasi yang pernah mengalami gejala IMS. Ini LSL, penasun, waria, dan WPS ini disebut populasi kunci. Biarpun ini beberapa singkatannya ada yang saya tidak setuju redaksinya ya. Jadi eh, kalau ada yang tidak familiar, LSL itu laki-laki seks dengan laki-laki, penasun itu pengguna nafsa suntik, waria mungkin sudah familiar, kemudian WPS itu wanita penjajah seks. Ini di antara beberapa populasi kunci bisa dilihat yang paling banyak mengalami seks 29,3 ini. Paling banyak pemeriksaan IMS, paling banyak mengalami gejala IMS, tapi dia bukan paling banyak pemeriksaannya. Nah, menurut kalian kenapa? Nah, ini boleh tulis di komen ya. Ada yang sudah oh ya belum komen. Ya, monggo boleh ditulis di komen. Ini bisa eh, diartikan berbagai sebab. Bisa jadi ada halangan saat pemeriksaan IMS. Misalnya contoh, saya tidak tahu ya gitu, ini hanya dugaan saya gitu. BPS ada hambatan akses ke pemeriksaan IMS karena berbagai hal. Misalnya kalau dia periksa nanti akan kehilangan pekerjaan, atau nanti bisa juga kalau diperiksa malah dikriminalisasi, atau dia khawatir mengenai pembiayaan, itu bisa jadi. Kemudian berobat IMS di mana? Nah, ini ada data lagi. Berobat ke puskesmas atau rumah sakit, eh, maaf. Ternyata untuk dari kalangan populasi kunci, LSL itu paling sering berobat ke puskesmas atau rumah sakit dengan yang biru ini. Kemudian ada berobat ke dokter praktek, maksudnya klinik dokter praktek ya, dan lain-lain. Kemudian untuk WPS, wanita penjajah seks, yang paling banyak ini dia berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian ada juga yang lainnya dan berobat ke dokter praktek. Nah, data waria di mana? Padahal di antara populasi kunci yang paling banyak tes IMS adalah waria. Ini tadi. Nah, boleh komen kira-kira ini kenapa bisa seperti ini? Jujur saya belum menemukan datanya. Baik. Pencegahan IMS. Kita masuk ke bagian yang sangat penting juga. Ini yang pertama adalah celana dalam katun.
gunakan celana dalam katun tidak ketat. Nah, ini bermanfaat untuk mencegah kandidosis vulvovaginitis yang tadi itu biasanya karena penggunaan celana dalam yang terlalu ketat dan menyebabkan lembab karena keringat. Kemudian juga eh, vaksin HPV itu untuk mencegah infeksi human papilloma virus. Itu dilakukan pada usia 9 sampai 26 tahun dan ini sudah masuk program imunisasi nasional ya. 9 sampai 14 tahun itu 2 dosis jaraknya 6 bulan, 15 tahun ke atas 3 dosis jaraknya 6 bulan. Kalau di atas 26 tahun bagaimana? Dinilai tidak perlu. Kenapa dinilai tidak perlu? Karena kemungkinan sudah terpapar oleh virus HPV ini. Nah, yang terutama sekali sampai saya buat merah ini adalah kondom. Kondom itu sebenarnya gini ya, kalau di buku Pedoman Nasional Tata Laksana IMS 2016, pencegahan IMS itu ABCD, ada abstinence, be faithful, kondom, dan do not do drugs. Nah, abstinence itu sudah 100% kan tidak menularkan IMS ya, tapi kenapa abstinence itu tidak saya tulis di sini? Kalau abstinence itu apa ya? Yang kena IMS ini bukan hanya eh, orang yang berhubungan seks suka sama suka, tapi bisa juga eh, yang mengalami kekerasan seksual itu juga bisa. Nah, di mana pencegahan abstinence itu bukan menjadi opsi. Nah, oleh karena itu tidak saya cantumkan di sini. Kalau bagi yang bisa abstinens silahkan. Kemudian be faithful, tidak berganti-ganti pasangan. Tapi seberapa bisa kita mempercayai pasangan? Memang pada awalnya ya kita menanyakan dulu riwayatnya bagaimana. Atau bisa kalau jeli sekali ya bisa kita periksa dulu kelaminnya seperti apa jika mau berhubungan. Nah, tetapi ya kita tidak bisa kadang kita tidak bisa mempercayai orang dan bisa jadi orang tersebut juga tidak tahu kalau dirinya itu sudah terpapar gitu. Apalagi yang seperti saya sebutkan ya, bagi yang perempuan itu tidak jarang gejalanya jarang jarang muncul untuk beberapa IMS, beberapa jenis IMS. Nah, kondom laki-laki ini ada petunjuk pemasangan kondomnya ya. Jangan lupa buka kemasannya, hati-hati jangan sampai sobek, apalagi yang punya kuku panjang. Harap hati-hati. Kemudian kondom itu dipasang pada ujung penis yang sudah ereksi. Kenapa harus ereksi dulu? Karena kalau tidak ereksi, pemasangannya ini tidak efektif, longgar, dan nanti berpotensi ada udaranya di sini. Nah, udara ini penting. Kenapa? Kalau ada udara, nanti lapisan kondomnya itu akan jadi tipis dan rentan untuk robek. Begitu ada robek, bocor, nah cairannya itu kan akan berkontak dengan kelamin pasangannya dan itu disitulah bisa tertular IMS. Kemudian buka gulungan kondom sampai pangkal penis. Kemudian setelah ejakulasi dipegangi kondomnya supaya cairan isinya ini tidak tumpah. Kemudian diikat dan dibuang ke tempat sampah. Tidak perlu bilas vagina ya. Pencegahan selanjutnya tidak perlu bilas vagina atau menggunakan antiseptik. Kenapa? Karena bilas vagina ini akan menghilangkan bakteri alami, yaitu Lactobacillus di vagina, dan akan menurunkan pH dari vagina itu sendiri. Kalau pH-nya vagina itu sekitar 4, nah itu sangat asam. Kalau dibilas dengan air atau antiseptik, itu akan meningkatkan pH-nya nanti jadi 7 atau 8. Nah, itu jadi netral. Begitu netral, bakteri lain bisa tumbuh menggantikan populasi bakteri normal yang harusnya ada di situ. Nah, jadilah bakterial vaginosis. Kemudian, kalau untuk ibu hamil, ini ada screening dan pengobatan sifilis pada ibu hamil dan bayi lahir dari ibu seropositif, maksudnya yang sudah dinyatakan positif sifilis. Termasuk paketannya ini nanti akan termasuk screening HIV dan hepatitis B, nanti akan dibahas nanti. Kemudian sirkumsisi, itu bukan hanya alasan agama tertentu ya, tetapi juga ini ternyata terbukti mengurangi eh, infeksi saluran kencing pada laki-laki dan infeksi pada eh, penis. Nah, termasuk yang tidak saya sebutkan tadi di sini, misalnya balanitis, itu juga eh, terhindar dari itu.
Kemudian pap smear atau IVA. Kalau di puskesmas itu seringnya adanya IVA. Ini untuk mendeteksi kanker serviks ya. Kanker serviks itu disebabkan virus HPV tipe 6 dan 11. Nah, itu seperti yang kita ketahui tadi, HPV 6 dan 11 itu juga ada di kutil kelamin. Nah, pap smear ini juga penting untuk melihat apakah eh, sel-sel dari serviks kita ini normal atau tidak. Ini mulai dari usia 21 tahun, itu dilakukan satu kali setiap 3 tahun. IVA itu bisa di puskesmas. Kalau pap smear, belum tentu semua puskesmas. Kalau sependek pengetahuan saya seperti itu. Ternyata ada juga loh kondom perempuan seperti ini. Ternyata ada 2 ring dan 1 ring. Bedanya adalah kalau yang 2 ring ini, jadi memang ada 2 ujung yang keras, yang lebih keras. Jadi di depan dan di belakang. Dimasukkannya seperti memasukkan tampon saja. Kemudian nanti dikeluarkannya itu pastikan nggak tumpah dengan cara dipelintir dulu. Dipelintir dulu eh, yang cincin yang terluar. Kalau yang dengan 1 cincin, 1 ring, itu hati-hati, penisnya itu harus diarahkan dulu supaya, karena kan ini agak lebih lemas ya, agak lebih lemas. Nah, ini di kondomnya ini agak lebih lemas dari yang 2 ring. Nah, penisnya itu diarahkan dulu supaya masuknya ke dalam kondom itu, kemudian dikeluarkannya itu dengan cara diputar 3 kali supaya di dalamnya ini melintir dan cairannya itu tidak tumpah. Nah, bedanya di situ. Kemudian kita bahas HIV. Setelah IMS kita bahas HIV. Yang pertama kita bahas dari mitos-mitosnya dulu. Apa saja mitos HIV yang pernah kamu dengar? Monggo ditulis di kolom komen. Selain yang saya sebutkan ini ya, sambil saya baca dulu komen-komennya. Sirkumsisi itu sunat, Kak. Iya, betul. Maaf, tadi saya belum menjelaskan mungkin ya, Mas. Kelupaan menjelaskan, menerjemahkan sirkumsisi itu bahasa medisnya sunat. Kondom perempuan kayaknya jarang dijual bebas di supermarket. Ya, betul. Saya sendiri belum pernah menjumpai kondom perempuan di supermarket. Kalau ke apotek farmasi gitu saya belum belum pernah lihat juga sih. HIV biasanya identik dengan ketakutan akan penularan, jadi banyak yang dijauhi. Oke, benar. Oke. Mitos HIV ada banyak seperti ini, dan kenapa bisa terjadi stigma terhadap HIV? Nah, mitos-mitos ini termasuk di narasi terkait HIV di masyarakat. Nah, narasi ini menyebabkan eh, ada dua, kurang pemahaman dan stereotipe atau pelabelan terhadap populasi kunci, yaitu populasi yang perilakunya berisiko menularkan HIV atau tertular HIV. Nah, kemudian ini muter terus di sini. Selain itu juga menyebabkan stigma internal. Jadi eh, ODHIV sendiri akan menginternalisasi atau memasukkan eh, narasi dari masyarakat itu ke dalam dirinya. Oh, apa benar ya aku seperti ini gitu. Nah, kemudian nanti dia akan bergumul dengan diri sendiri, namanya negosiasi internal. Kemudian dengan status HIV dia hadir di masyarakat dan berinteraksi dengan nilai di masyarakat. Dan kemudian ini berputar lagi karena masyarakat sudah menilai, oh orang ini hadir dengan status HIV-nya seperti ini, identitasnya dia seperti ini, perilakunya seperti ini. Nah, muter lagi di sini. Narasi lagi, kurang pemahaman, stereotipe lagi, stigma lagi, muter. Kemudian ternyata ini adalah daftar stigma yang dialami ODHIV. Ada komentar diskriminatif dari orang lain atau anggota keluarga, ada pelecehan verbal, istri, suami, pasangan mengalami diskriminasi, kemudian dikeluarkan dari pekerjaan, pertemuan sosial, kemudian juga diperas orang lain, penolakan kenaikan jabatan, dan dikeluarkan dari tempat beribadah. Kemudian stigma internal itu yang saya bahas tadi ya. Jadi karena narasi-narasi dari masyarakat itu dan pelabelan dari masyarakat, ODHIV menjadi takut mencari dukungan sosial, takut berhubungan seks, tidak menghadiri pertemuan sosial, tidak melamar pekerjaan, menghindari ke klinik atau rumah sakit, mengisolasi diri dari eh, keluarga dan teman. Tapi positifnya ya, kalau kita lihat dari data ini, mau diambil positifnya, kita lihat yang biru itu adalah dalam 12 bulan terakhir. Yang kuning adalah di luar 12 bulan terakhir.
Dari stigma yang pertama saja, orang lain membuat komentar diskriminatif. Nah, selama 12 bulan terakhir, ternyata sudah jauh berkurang daripada di luar 12 bulan terakhir. Berarti kan eh, kemungkinan ada kampanye-kampanye anti stigma HIV yang sudah berjalan dengan baik, sehingga stigma-stigma ini sudah berkurang. Kemudian ada juga pengalaman stigma dari dunia kesehatan. Jadi ketika ODHIV ini berobat, di layanan HIV sekalipun mengalami stigma dan diskriminasi oleh petugas kesehatan HIV. Nah, ini masih tinggi sekali. Kemudian di layanan non-HIV itu juga mengalami stigma. Misalnya perawatan gigi, kemudian menghindari kontak fisik dan juga untuk pelayanan ibu hamil dan melahirkan itu juga ada eh, ada yang petugas kesehatannya itu menggunakan double APD dan sebagainya. Kemudian ini ada cerita ya. Jadi ini ada cerita yang pernah saya lihat sendiri. Jadi ada seorang ibu rumah tangga konsultasi di poliklinik HIV. Dok, saya sudah rajin minum ARV, pakai kondom juga kalau berhubungan. Tapi saya mau punya anak dari suami saya ini. Bisa nggak? Nah, sebagai konteks ibu ini sudah nikah dan saat ini sedang pakai ARV. Suaminya saat itu HIV negatif. Nah, ini boleh tulis dulu di komen, di keep dulu, nanti didiskusikan lebih lanjut lagi. Apa itu HIV? Jadi HIV adalah, maaf, ini kenapa saya jadi keluar ya sebentar. Nah, oke. Sudah terlihat lagi? Sudah terlihat lagi ya? Sudah, Kak. Sudah. Nah, oke. Jadi HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem imun tubuh. Kata kuncinya di sini, menyerang sistem imun tubuh. Kalau tidak diobati, bisa jadi AIDS. Nah, fase yang fase-fase HIV itu seperti ini, ada grafiknya ya. Kalau bingung membacakan grafiknya, ini saya bacakan. Jadi dari pertama kali terkena sampai kira-kira 3 sampai 4 bulan, ini adalah sindrom infeksi akut HIV. Itu gejalanya sangat tidak spesifik, seperti ya kayak flu aja gitu. Tapi di situ adalah jumlah virus atau viral load yang paling tinggi. Jadi dia justru fase paling menular. Dan di sini pun kalau dites HIV, dia belum positif. Kenapa? Karena terdeteksinya antibodi itu lumayan, makan waktu sampai 3 sampai 12 minggu. Inilah sebabnya kalau tes HIV negatif tapi ada faktor risiko, diulang lagi 3 bulan. Nah, perlunya itu. Itu namanya window period ya. Window period adalah dia sudah terpapar, tapi kok HIV-nya negatif pada saat dicek. Karena dia masih membutuhkan waktu virusnya ini. Membutuhkan waktu antibodinya membentuk pertahanan terhadap virus HIV tersebut. Karena yang dicek melalui tes HIV adalah antibodi kita terhadap HIV. Nah, bisa nggak sistem imun alami kita mengalahkan virus? Nah, kata kuncinya di sini. Virus HIV itu dia bisa mengubah bentuknya. Jadi tidak bisa dikenali sistem imun kita. Satu. Yang kedua, HIV sendiri ini menyerang sistem imun kita, yaitu sel darah putih. Sel darah putih di sini diwakili oleh CD4, markernya CD4. Yang bisa kita lihat melalui tes itu adalah CD4 yang akan mewakili jumlah sel darah putih di yang masih ada di tubuh kita. Nah, HIV ini menyerang ini, gitu. Jadi, oleh karena itu kita tidak bisa melawan HIV itu sendiri karena sistem imun kita sudah dilemahkan. Nah, kemudian ada jarak waktu ya antara terinfeksi sampai munculnya gejala. Gejala banyak ini, ada TBC dan yang lain-lain. Itu lumayan memakan waktu lama, bisa 5 sampai 10 tahun. Kemudian, separah apa HIV? Kalau tubuh kita sudah terinfeksi satu kuman, kan kita pasti ada mengeluarkan mekanisme pertahanan tubuh seperti demam, terus ada yang kelenjar getah benihnya bengkak atau amandelnya bengkak, itu sistem pertahanan tubuh kita. Nah, kalau misalnya sudah terinfeksi HIV dan sistem imun kita sudah dilemahkan karena saking banyaknya virus HIV itu dalam tubuh kita tidak bisa melawan infeksi itu. Kalau ada kuman TBC masuk, nggak bisa dilawan. Akhirnya TBC-nya jadi eh, berkembang ke seluruh tubuh. Infeksi yang harusnya bisa ditangani pada tubuh ODHIV akan menjadi infeksi berat. Seperti contohnya ini. Nah, stadium 1, 2, 3, 4. Saya buat seperti ini. Stadium 1 umumnya tidak ada gejala. Stadium 2 ada gejala, tapi
Gejalanya itu sangat tidak spesifik, hampir mirip seperti ya udah penyakit lain aja gitu, seperti ISPA berulang, terus penurunan BB kurang dari 10%, tanpa diet ya, tanpa diet dan mengurangi makan. Kemudian ada sariawan berulang, jamur kuku, ruang merah. Nah, ini kan sangat tidak spesifik gitu. Kemudian stadium 3 ini mulai disebut AIDS kalau menurut CDC. Gejala stadium sebelumnya ditambah dengan diarees lebih dari 1 bulan tanpa sebab. Kandidiasis oral, demam, kemudian ada TBC paru atau kelenjar atau penyakit paru lainnya. Kemudian ada infeksi yang jadi berat. Infeksi yang sebenarnya simple jadi berat karena nggak bisa melawan. Anemia, malnutrisi, mulai kurus, kemudian ada sariawan berat yang mudah berdarah. Kalau stadium 4, nah ini sudah lebih aneh-aneh lagi lah istilahnya. Jadi ini penurunan BB sudah lebih dari 10%, kemudian ada pneumonia atau infeksi bakteri pada paru-paru, tapi sangat berbeda dari pneumonia biasanya. Bakterinya itu berbeda. Bahkan ada pneumonia jamur karena saking lemahnya imun kita. Kemudian ada kandidiasis. Kandidiasis itu kan tadi jamur pada rongga mulut atau lidah kalau kandidiasis oral. Nah, ini kandidiasisnya, jamurnya, itu bisa sampai tenggorokan. Nah, ini karena saking lemahnya imun kita. Padahal dia di situ harusnya melewati amandel. Amandel itu adalah gudangnya sistem imun di daerah situ, gitu. Nah, kenapa bisa sampai tenggorokan? Karena di situ sudah nggak ada sistem imun lagi. Kemudian ada TBC yang tidak hanya di paru-paru, tapi sudah menyebar di tulang atau otak. Kemudian ada juga yang saya pernah menemukan TBC yang di lapisan perut, itu ada. Kemudian infeksi CMV, toksoplasmosis otak, dan juga ensefalopati HIV. Nah, ini HIV-nya itu sudah menyerang otak. Kemudian ada herpes simplex yang lebih dari 1 bulan. Gambar-gambarnya mana? Nah, gambar-gambarnya nanti ya di belakang. Nanti saya sengaja taruh di belakang karena saya nggak tahu saat ini apakah ada yang sedang makan atau tidak nyaman melihat gambar-gambar seperti ini. Jadi nanti saya beri waktu untuk tutup mata di belakang. Atau lihatnya nanti lewat slide aja. Kemudian, nah ini ada laporan kasus HIV nasional selama Januari Juni 2024 tahun lalu di semester pertama. Nah, DIY di sini. Kenapa laporan kasus ODHIV DIY itu kenapa sedikit? Dan apakah ini seimbang dengan populasi eh, masyarakat DIY? Nah, ini silahkan komen. Paling tinggi ini Jatim. Nah, boleh dicatat, perlu diketahui kalau suatu daerah laporan kasusnya tinggi, itu antara satu, kasusnya tinggi, bisa jadi kasusnya memang tinggi. Yang kedua, pelaporannya bagus, itu bisa jadi. Yang ketiga, penduduknya banyak, itu bisa jadi. Jadi ada banyak faktor gitu. Kemudian ada lagi, kalau dibagi nih berdasarkan gender, dan ini dibaginya kebetulan hanya 2 gender ya, belum ada data gender yang lain. Mengapa laporan kasus HIV pada perempuan jauh lebih sedikit daripada laki-laki? Nah, ada banyak faktor juga. Satu, eh, bisa jadi kesadaran laki-laki lebih tinggi memeriksakan HIV. Atau bisa jadi aksesnya lebih mudah daripada perempuan. Karena perempuan misalnya mengalami represi ekonomi dari laki-laki, atau eh, tidak mengetahui terkait pembiayaan, atau bisa jadi keuangannya itu dipegang laki-laki, itu represi ekonomi ya. Atau bisa jadi yang tadi, laki-laki itu taunya lewat infeksi menular seksual. Mereka diperiksa infeksi menular seksual sepaket sama HIV. Karena bergejala. Perempuan tapi kan infeksi menular seksual itu ada beberapa yang tidak bergejala. Makanya nggak ketahuan. Nggak diperiksa HIV juga. Nah, itu bisa jadi. Penularan HIV melalui apa? Nah, kata kuncinya ini. Satu, pengguna nafas suntik bertukar jarum suntik yang tidak steril. Diperhatikan, jarum suntik yang tidak steril ini juga berlaku untuk nakes yang tertusuk jarum suntik atau skalpel yang tidak steril, dinamakan needle stick injury, atau terpapar jaringan tanpa APD pada kulit yang tidak intak atau ada luka. Nah, teman-teman nakes di sini eh, mulai refreshing lagi pengetahuan APD-nya ya. Bagaimana APD yang harus kita pakai saat bertemu pasien itu sebatas apa. Eh, Penularan HIV itu melalui suntikan yang tidak steril dan juga eh, jaring terpapar jaringan
atau mukosa atau kulit terbuka tanpa APD. Dan kita juga harus ada luka. Jadi tidak semudah itu, tidak tidak kita memegang gitu udah nggak, bukan menularkan HIV, tidak menularkan HIV. Kemudian dari cairan semen, preejakulasi, vagina, dan darah melalui hubungan seks yang tanpa kondom atau ARV atau PrEP. Nah, PrEP ini apa nanti akan penting. Kemudian ada ibu hamil ke janin, ibu melahirkan ke bayi, ibu menyusui ke bayi. Itu bisa transfusi darah yang terinfeksi HIV. Itu juga bisa tato atau pisau cukur yang tidak steril. Itu juga bisa. HIV tidak ditularkan melalui nyamuk, ciuman, spray, ini spray ya yang saya maksud, alat makan, urin atau kencing, dan kotoran manusia itu tidak, berpegangan tangan, bersin, termasuk batuk ya, eh, kemudian keringat dan berpelukan. Ini tidak menularkan HIV. Kecuali pada kencing atau tinjanya ini benar-benar ada darahnya. Ditemukan secara kasat mata itu ada darahnya dan kita pegang eh, dengan tangan yang tidak menggunakan APD dan kebetulan di tangan itu ada luka. Nah, itu bisa jadi. Itu bisa jadi karena darahnya itu, tapi bukan karena kotoran atau kencingnya itu. Kemudian penularan HIV ini ada datanya ya. Jadi diperhatikan dari tahun 2010 sampai 2024 itu homoseksual 21, heteroseksual 27%. Nah, tapi dari Januari sampai Juni 2024, heteroseksual 25,1, homoseksual 31,7. Kenapa ini datanya bisa ngebut ya? Dari 2010 sampai 2024, 21% homoseksual, Januari sampai Juni homoseksualnya 31,7%. Nah, dan datanya ini kok jadi jauh berbeda dan mengalahkan yang heteroseksual ini. Apakah berarti kesadaran dari kelompok homoseksual ini sangat tinggi untuk periksa HIV sehingga terdata, atau memang pemerintah yang gencar mencari populasi homoseksual ini untuk diperiksa HIV, untuk didata, atau ada beberapa yang tadinya apa namanya tergolong ke dalam heteroseksual ini menjadi homoseksual dan mungkin lebih banyak yang maksud saya mungkin lebih banyak yang come out ya, memperlihatkan identitas orientasi seksualnya seperti itu, bukan menjadi, tapi mungkin lebih banyak yang lebih terbuka untuk memperlihatkan. Itu bisa jadi. Kemudian siapa aja jadi yang terkena? Semua bisa ya berdasarkan penularan tadi. Berdasarkan penularan tadi, dan ini populasi yang dikelompok-kelompokkan oleh pemerintah ini sangat berbeda-beda. Ada populasi kunci, ada populasi khusus, dan rentan. Bedanya apa? Kalau kunci, perilakunya berisiko tertular. Kalau populasi khusus, kelompok masyarakat yang berisiko tertular, seperti pasien TBC, ibu hamil, tahanan, pasien IMS, dan warga binaan masyarakat. Kemudian populasi rentan adalah kelompok masyarakat yang kondisi fisik dan jiwa, perilaku, dan atau lingkungannya berisiko tertular dan menularkan. Misalnya anak jalanan, sangat rentan. Kemudian remaja, pelanggan bekerja seks, pekerja migran, dan pasangan populasi kunci atau ODHIV atau pasien IMS. Nah, 2015 sampai 2019 ini intervensinya masih terfokus di populasi kunci. Padahal 68% ODHA merupakan populasi non kunci. Bisa dilihat populasi umum 27,3% di sini. Bisa jadi ibu rumah tangga dimasukkan dalam kategori ini. Nah, jadi perlu ditingkatkan intervensinya ke eh, selain populasi kunci. Dan ini paling tinggi apa? LSL 39,5%. Nah, data keragaman orientasi seksual lainnya mana? Belum ada. Kemudian nomor satu laporan kasus terbanyak pada kelompok LSL. Sering diartikan LSL sendiri sebagai faktor resiko HIV. Bagaimana kalau ternyata itu disebabkan oleh kesadaran kelompok LSL yang tinggi untuk tes HIV? Dan sebenarnya itu terbukti di data-datanya. Ibu hamil dites HIV dan sipilis ini hanya kurang lebih seperempat dari estimasi ibu hamil ya. Estimasi ibu hamil 4,9, yang dites ini 1,6, yang di terapi segini. Sangat kecil sampai nggak kelihatan warnanya. Jadi memang ada ya beberapa yang belum merata. Kemudian kasus HIV ini Januari-Juni 2024 saja sudah lebih dari setengah kasus 2023. Dan kasus AIDS-nya yang warna tua ini sudah lebih dari setengah kasus 2023. Kemudian caranya tes HIV itu gimana sih?
Ya, ini waktunya tinggal sedikit. Saya minta waktu buying time lagi ya. Dia Oke, sekitar siap 10 Kak. menit. Iya. Heeh. Kak, aku mau tes HIV. Nah, itu dinamakan apa? KTS atau bahasa Inggrisnya Voluntary Care Testing atau VCT. Tapi tes apa VCT ini istilahnya sudah tidak terlalu digunakan ya, lebih banyak sekarang KTS. Jadi ini bisa dilakukan di klinik atau puskesmas terdekat. Dengan BPJS bisa gratis sama sekali. Tinggal bilang saja, dok, saya ada gejala ini, mau tes HIV. Nah, dokter dapat merekomendasikan bisa jadi diambil darah di ujung jari, kemudian untuk dilihat di lab, itu melihatnya antibodi terhadap virus HIV. Dan pemeriksaan lainnya yang berkaitan. Bisa jadi kalau memang dokter menilai, kayaknya selain HIV, kamu ada gejala lain yang mengarah ke sini, misalnya TBC. Jadi saya perlu cek TBC kamu, nanti apa namanya perlu diambil dahaknya juga. Itu bisa jadi gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini hampir mirip test pack lah. Jadi tunggu dulu hasilnya. Kalau positif HIV, itu pengobatannya bisa dilakukan di klinik atau puskesmas itu kalau ARV-nya tersedia. Kalau enggak, nanti dirujuk ke rumah sakit. Saran pasangan seks juga dites. Dan dokter akan menjadwalkan kontrol untuk periksa viral load. Jika negatif, jika ada faktor resiko, dokter akan menjadwalkan cek ulang 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Kalau tidak ada, tidak perlu ulang. Kalau indeterminate, itu artinya tidak bisa dipastikan ya. Karena ini dilakukan itu tidak hanya satu test pack saja, tapi ada tiga gitu. Langsung tiga, kemudian dibandingkan. Tiga itu untuk mengcross check satu sama lain. Dokter akan menjadwalkan cek ulang biasanya 2 minggu lagi. Kalau masih indeterminate, dicek ulang 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan gitu. Biasanya karena window period itu tadi. Atau bisa jadi cacat produksi dari eh, ini. Nah, kalau ada visual penting, oke, sip. Nanti habis ini ya. Mm-mm. Nah, kemudian data lagi. Oke, tentang layanan kesehatan yang diakses. Ternyata paling banyak puskesmas ya. Yang biru-biru ini puskesmas. Hijau ini puskesmas. Itu tes berulang tetap gratis, Dok. Iya, karena saran dokter. Nah, ini penting ya, daftar Vaskes layanan HIV/DIY saya ambil dari pitamerah.org. Silahkan dicatat nanti, atau nanti saya kasih juga kok ini slide-nya. Kemudian ternyata tes HIV itu nggak cuma di Vaskes ya, bisa jadi di komunitas juga. Ada di beberapa LSM itu yang menyediakan tes HIV gratis. Ada juga di tempat kerja, dan kalau positif tetap harus ke Vaskes untuk konfirmasi hasil tes dan diterapi ARV atau diagnosis penyakit lain terkait HIV. Kemudian selain HIV itu paketannya apa aja sih? Nah, selain tes HIV, paket apa saja yang didapat? Ada layanan diagnosis IMS, terapi ARV, dan penata laksanaan HIV stadium 1 dan 2. Nah, ini biasanya sih menangani gejala aja ya. Kemudian tata laksana IMS, kalau positif eh, terkena IMS. Kemudian layanan TB dari screening, diagnosis, dan pengobatan. Itu ada juga di puskesmas, ada anggarannya. Kemudian ada lagi pemberian antibiotik pencegahan dengan antibiotik cotrimoxazole. Kemudian ada pemeriksaan viral load ya untuk monitoring pengobatannya berhasil atau tidak. Kemudian ada diagnosis HIV pada anak. Kemudian ada tambahannya yang lain-lain juga. Kemudian ternyata ini ada program notifikasi pasangan. Nah, buat yang nggak tahu notifikasi pasangan itu apa, jadi ada tadi seperti saya sebutkan, kalau terdiagnosis IMS atau HIV, itu disarankan pasangannya berobat juga, dites juga dan berobat juga. Nah, itu bisa dengan caranya rujukan pasien. Jadi, pasien indeks atau ODHIV atau ODHIV baru atau lama di Vaskes itu bertanggung jawab untuk eh, mengungkapkan status HIV-nya ke tes indeks. Tes indeks itu pasangan bisa, teman berbagi jarum suntik bisa, atau anak biologis. Itu jadi jadi ODHIV-nya itu membuka status HIV-nya kepada pasangan, teman berbagi jarum suntik atau anaknya, anak biologis itu, dan mendorong mereka untuk tes HIV. Nah, itu rujukan pasien. Rujukan petugas itu petugasnya yang nanti apa memberitahu orang-orang itu tadi. Tinggal dikasih kontaknya aja. Oh, anak saya, anak biologis saya ini, kemudian pasangan saya ini, teman berbagi jarum suntik saya ini, monggo dihubungi gitu. Nah, itu petugasnya nanti yang bertugas menghubungi. Ada juga rujukan kontrak. Jadi diberi waktu untuk pasien pasiennya itu, pasien indeks atau ODHIV-nya itu memberitahu pasangan dulu. Dan itu memberitahu pasangan diberi waktu 2 minggu untuk pasangannya pergi ke Vaskes untuk cek HIV.
Tapi kalau nggak pergi, nanti akan didatangi petugas gitu. Kemudian kalau rujukan ganda itu bisa berbarengan. Jadi ODHIP-nya berbarengan dengan petugas mendatangi rumah pasangan itu atau anak biologis atau teman berbagi jarum suntik. Itu bisa juga. Kemudian eh, ternyata gini, kalau disarankan tes HIV, apakah boleh ditolak? Sebenarnya boleh loh. Sebenarnya boleh kita menolak tes HIV. Eh, Bagaimanapun juga itu haknya pasien. Kemudian ternyata ada di sini Permenkes nomor 23 tahun 2002 bagi pasien yang menolak pemeriksaan laboratorium, tanda tangan formulir penolakan seperti ini. Nah, tapi ternyata kenyataannya ini ada 16% yang saya dites tanpa pengetahuan saya dan baru tahu setelah tes selesai. Nah, itu ada yang seperti itu. Bisa jadi satu memang eh, tidak dilakukan inform konsen dulu, nakesnya itu tidak tanya dulu mau tes HIV atau tidak, tidak ditawarkan. Yang kedua, bisa jadi ada prosedur prosedur tertentu, misalnya ada pasien yang membutuhkan operasi segera dan untuk keamanan nakes dites HIV gitu, dites HIV sementara pasiennya ini belum belum bisa kita tanyakan karena mungkin tidak sadar atau walinya tidak ada bagaimana gitu. Nah, akhirnya dites HIV dan itu komunikasinya kurang dari nakesnya itu kepada pasiennya. Itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Ada yang benar-benar pelanggaran konsen, ada yang dilakukan karena untuk keamanan nakesnya juga gitu. Kemudian obat HIV. Obat HIV itu namanya apa sih? Namanya antiretroviral atau disingkat ARV. Cara kerjanya itu apa? Menghambat virus HIV berkembang biak. Seperti yang saya bilang tadi, virus HIV itu jago penyamaran karena dia itu bisa berubah bentuk jadi tidak dikenali sama sistem imun kita. Bedanya apa sih sama vitamin? Kan sama aja meningkatkan sistem imun. Mungkin maksudnya vitamin C ya. Vitamin C itu memang meningkatkan fungsi sel darah putih membunuh kuman. Nah, tapi virus HIV ini justru dia bekerjanya dengan membunuh sel darah putih. Nah, kalau sel darah putihnya saja nggak ada, vitamin C ini jadi tidak ada fungsinya, karena dia justru meningkatkan si fungsi sel darah putih itu. Nah, kenapa virus HIV tidak bisa berubah bentuk? Bisa berubah bentuk karena dia punya enzim namanya enzim reverse transkriptase. Nah, ARV, obat HIV itu menghambat enzim ini supaya dia nggak bisa berubah bentuk dan kita bisa mengenalinya dan dibunuh. Kemudian selain ARV itu seperti ini ya, kurang lebih botolannya seperti ini. Yang terbaru regimennya yang ini yang ungu gitu. Atau yang lama itu seperti ini sama aja, tergantung puskesmasnya sudah ngikut yang ini, yang ungu ini atau yang sebelah itu sama aja. Memang yang ungu ini memang masih baru digantinya 2020. Selain ARV, bisa jadi mendapatkan obat lain juga ya. Kalau misalnya ada infeksi lain, kalau ada efek samping atau reaksi alergi, segera ke vaskes terdekat. Kemudian ARV kita jangan dibandingkan dengan HIV lain, karena bisa jadi kondisi alergi, hamil bisa, usia bisa, dan komorbid lain. Kalau setahu saya pada pasien TBC itu, TBC yang berat ya, itu nggak boleh langsung mulai ARV, dan ARV-nya itu tertentu karena ada beberapa obat-obatan yang bisa berinteraksi satu, yang kedua eh, terlalu terlalu keras menekan fungsi hati atau ginjal itu bisa jadi. Makanya ada beberapa yang ARV-nya ditunda atau berbeda. Itu bisa jadi. Jadi jangan disamakan ya, karena beda. Kemudian eh, bisa sembuh nggak? Nah, kalau ada yang nanya bisa sembuh atau tidak, jawaban saya virus HIV dapat dikendalikan dengan rutin minum ARV dan cek eh, viral load atau VL dan CD4 rutin. CD4 itu adalah sel darah putih, penanda adanya sel darah putih. Tinggal berapa itu. Kemudian itu dilakukan bulan 6, 12, dan rutin sekali setiap tahun. Kemudian ini kalau yang tidak terdeteksi ya, ini kurang dari 50 kopi. Viral load tidak terdeteksi, kurang dari 50 kopi, dan CD4 lebih dari 200. Nah, terapi ARV-nya sukses. Kemungkinan kamu menularkan HIV sangat kecil. Tetap lanjutkan ARV dan hindari faktor resiko yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian, nah, nah, mengapa ODHIV stop minum ARV? Ada beberapa hambatan ya. Ada yang karena terkait stigma, takut orang tahu, ada yang alasan lain-lain, ada juga yang merasa tidak perlu pengobatan, itu ada juga. Jadi ya banyaklah alasannya.
pencegahan HIV ini yang penting. Yang pertama, kondom itu terbukti mencegah penularan HIV sebesar 90%. Jika ditambah dengan PrEP, nanti saya jelaskan PrEP apa, itu 99%. Nah, asal PrEP-nya diminumnya benar. Kemudian tidak menggunakan nafsa, apalagi yang nafsa suntik. Kemudian ada juga PPPP, itu pemberian ARV setelah terpajan. Jadi misalnya ada nakes yang needle stick injury yang terkena jarum suntiknya tidak steril, itu nanti diberikan PPPP gitu. Beda ya sama PrEP. PrEP itu sebelum seseorang melakukan hubungan seksual berisiko agar tidak terinfeksi. Kemudian ada juga pencegahan penularan dari ibu ke anak seperti ini. Nah, PrEP, nah ini yang penting. Jadi PrEP itu adalah obat HIV yang diberikan untuk sebelum kita melakukan hubungan seksual berisiko agar tidak terinfeksi HIV. Syaratnya apa? Tes HIV-nya harus negatif. Kemudian WNI itu bisa dapat PrEP dari pemerintah dan gejala infeksi HIV akut. Jadi kalau ada gejala flu-flu gitu, eh, bisa jadi mungkin tes HIV masih negatif, tapi bisa jadi ada window period dan ini harus dipastikan benar-benar ada nggak faktor resikonya sebelumnya. Kalau dilihat tidak ada faktor resikonya ya sudah gitu. Kemungkinan hanya flu saja, bukan gejala infeksi HIV akut. Nah, obatnya hampir mirip dengan obat ARV, cuman ininya dikurangi, dosisnya itu dikurangi. Kalau di DIY ada di puskesmas-puskesmas ini ya, bisa dicatat. Kemudian ini ada cara minumnya ya, cara minumnya nanti bisa dibaca sendiri. Ingat kalau sudah minum PrEP tetap pakai kondom karena 99% kalau dengan dua-duanya itu tidak tertular HIV dan kontrol per bulan. Kemudian, nah ini yang penting pertanyaan-pertanyaan. Saya usia kurang 18 tahun, boleh nggak minta KTS? Nah, kalau di Permenkes 23 tahun 2022, itu pemberian persetujuan pemeriksaan laboratorium itu termasuk tindakan. Dan bagi pasien yang kurang dari 18 tahun, berusia kurang dari 18 tahun, dilakukan keluarga atau yang mengantar, atau wali. Begitu. Jadi ini boleh ya buat bahan advokasi selanjutnya. Kira-kira pertimbangannya bagaimana untuk pasien di bawah 18 tahun meminta KTS tapi tidak ada wali gitu. Sementara dia berhak mengetahui juga statusnya. Tapi apakah eh, apa namanya selanjutnya kan kalau misalnya setelah tes itu kan akan berhubungan dengan hasil tes dan pengobatannya. Nah, itu bagaimana? Ini masih berhubungan nih. Bolehkah tidak memberitahukan hasil tes saya ke orang tua? Sama, ini diminta kecuali diminta oleh pasien atau walinya. Kan berarti sebenarnya wali atau orang tua ini bisa membuka hasil tes ini juga, begitu. Nah, itu kira-kira bagaimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya tidak memberitahukan hasil tes ke orang tua, sementara kamu masih di bawah 18 tahun, sebenarnya itu dilematis sih. Itu hakmu. Tapi di satu sisi lain, kamu butuh support juga kalau untuk pengobatan, untuk pergi ambil obat, terus juga kalau misalnya apa namanya periksa viral load dan juga memeriksakan infeksi terkait yang lainnya, misalnya IMS atau TBC dan lain-lain, itu juga butuh dukungan sih. Jadi menurut saya ya sebaiknya ada orang lain yang diberitahu untuk mendukungmu. Itu sangat penting dukungan sosial. Saya korban KS. Hak saya apa saja? Kalau dari Permenkes nomor 2 yang baru ini, nah sebenarnya ada hak-hak kita, yaitu pencegahan penularan termasuk HIV. Nah, itu bisa ya diberikan yang tadi saya bilang PPPP, profilaksis pasca pajanan. Nah, itu diberikan ini dalam 72 jam. Syaratnya tes HIV-nya negatif, WNI, gejala infeksi HIV akut sama. Dan tes IMS lainnya, dan obat pencegah IMS dan tes kehamilan. Itu semua berhak. Dan itu semua ditanggung oleh Bapeljampkessos dan LPSK. Jadi ada jaminan ini yang bisa dimanfaatkan, tidak usah keluar uang gitu. Dan jangan lupa untuk beberapa tes IMS itu ada beberapa yang masih negatif ya dalam 72 jam dan ada yang baru terdeteksi itu eh, 12 minggu itu ada juga. Jadi ada kemungkinan ada follow up lagi setelah 12 minggu dites lagi tes IMS itu bisa jadi. Kemudian kalau menolak tes bagaimana? Kalau menolak tes itu sebenarnya hak pasien ya. Saya nggak perlu pergi HIV pasangan saya dan saya setia kok. Dan kalau saya tes HIV, saya dituduh tidak percaya pada pasangan. Nah, sebenarnya kalau kamu menolak karena kerahasiaan, kerahasiaan kan tetap dijamin ya oleh nakes. Dan sebenarnya kalau lebih cepat tahu,
lebih cepat mulai pengobatan. Nah, tapi kalau kamu tetap menolak, itu nggak apa-apa, itu hak kamu. Nanti bisa ditawarkan lagi di lain waktu. Saat ini tinggal tanda tangan saja form penolakan tadi. Hindari faktor-faktor resiko, dan kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke HIV, segera kontrol lagi. Kemudian kalau saya mau pasangan saya dites dan diobati, tapi dia nggak mau. Nah, kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kita ke orang lain. Dia soalnya juga berhak menolak dites. Tapi kita bisa jelaskan lebih cepat diperiksa akan lebih baik. Dan kalau misalnya dia masih menolak dan kamu mencurigai pasanganmu sedang terinfeksi HIV atau IMS, ya menggunakan kondom itu bisa, dan minum PrEP itu juga bisa. Dan kamu sendiri sebaiknya tes gitu. Kalau memang mencurigai pasangan seperti itu. Kemudian pasangan minta saya berhubungan seks tanpa kondom, padahal saya atau pasangan positif HIV atau IMS. Nah, kamu punya hak untuk menolak karena kamu berhak kesehatan reproduksi. Kalau tertular bagaimana? Nah, jelaskan saja ini kamu atau dia masih dapat menularkan HIV atau IMS, harus rutin konsumsi obat, kontrol rutin dan pakai kondom kalau berhubungan seks. Kalau sudah dinyatakan tidak menularkan, itu misalnya viral load-nya tidak terdeteksi. Nah, kalau keputusan untuk berhubungan seks tanpa kondom dikembalikan lagi. Tapi ya sebenarnya kalau viral load tidak terdeteksi dan itu ada beberapa kali pemeriksaan ya sampai dokter benar-benar menyatakan oke aman tidak terdeteksi. Nah, itu silakan dikembalikan lagi mau pakai kondom atau bagaimana. Saya disabilitas mental berusia 18 tahun. Bisa nggak saya minta KTS? Kalau kamu memahami informasi, dapat menyerap dan mempertimbangkan informasi dan dapat mengkomunikasikan keputusan kamu, maka kamu bisa membuat persetujuan atau penolakan tindakan medis termasuk KTS. Saya HIV positif, apa boleh berhubungan seks tanpa kondom? Nah, itu seperti yang barusan. Cek PL, kalau tidak terdeteksi kemungkinan menularkan kecil, kalau PL-nya lebih dari 50 kopi per mililiter, kemungkinan masih menularkan. Sebaiknya pakai kondom. Kalau masih tetap nggak pakai kondom, komunikasikan dengan pasangan. Gimana kalau pasangannya HIV positif juga? Jadi pakai kondom atau enggak? Sebenarnya yang ditakutkan itu adalah apa ya, saling menularkan. Karena kita nggak tahu ya strain HIV yang ada di pasangan kita itu yang mana, dan strain HIV yang di kita itu yang mana. Di Indonesia itu belum ada pemeriksaan yang spesifik. Ini HIV strain apa? Ini HIV strain apa? Nah, kalau bertukar strain nanti takutnya takutnya ada strain yang sudah kebal terhadap ARV. Itu ada yang seperti itu. Nah, kalau sudah kebal terhadap ARV, nanti jadi diberikan ARV yang ada di sini malah tidak mempan. Biasanya mempan malah nggak mempan gitu. Boleh nggak saya nggak kasih tahu hasil tes ke pasangan? Kalau mau dirahasiakan boleh, itu hakmu. Berhubungan dengan kondom, minum ARV, dan hindari penggunaan jarum suntik bergantian. Tapi kalau HIV atau IMS-nya gejalanya berat, mungkin kamu perlu bantuan. Karena dukungan orang lain sangat bermanfaat. Saya hamil atau menyusui melahirkan dan memilih metode yang berbeda dari saran dokter. Seperti yang tadi. Nah, ini kalau HIV positif, kalau VL-nya lebih dari kalau VL-nya 1000 ke atas, sebaiknya sesar. Kalau di bawah itu boleh normal, nanti minum ARV dan bayinya itu dikasih ARV juga dan dikasih antibiotik pencegahan. Kalau gitu, setelah melahirkan ASI-nya bagaimana? Nah, sebenarnya sangat direkomendasikan PASI atau pengganti ASI, makanan pengganti ASI. Kalau ASI eksklusif, ibu harus minum ARV. Tapi jangan mix feeding. Kenapa jangan mix feeding? Mix feeding itu campur ya. Jadi susu, ada susu formula, ada ASI juga. Kenapa jangan mix feeding? Karena mix feeding itu bisa mempengaruhi bakteri-bakteri yang ada di usus bayi. Sementara bakteri di usus bayi itu sangat rentan ya. Nah, tapi kita boleh, kita berhak ya, mau pemberian makan apapun, itu sebenarnya kita berhak. Nanti dokter tinggal menjelaskan resikonya saja. Perlu diketahui, melahirkan normal atau sesar, ASI atau PASI, tetap ibu yang baik dan hebat, sama aja. Oke, maksimal sampai 1 menit lagi. Oke, tempat kerja memaksa saya tes. Ini ada aturannya ya, tidak boleh. Kemudian memandikan jenazah oleh HIV, jangan takut, ada APD. Ada juga yang sudah tahu cara memandikan jenazah ODHIV, itu boleh sekali memandikan. Itu biasanya mungkin dari LSM ada yang sudah pelatihan. Saya tidak punya BPJS, tidak bisa bayar pribadi. Nah, bisa dengan asuransi ini. Dua asuransi ini dengan syarat-syarat sebagai berikut. Rawat jalan, rawat inap bisa.
Nah, yang paling penting bagaimana mengatasi stigma. Nah, sebenarnya sekarang kita ini semua sedang mengatasi stigma ya, dengan edukasi, menambah pengetahuan, dukungan sosial juga bagi ODHIP dan keluarganya, nakes-nakes juga upgrading, selalu upgrade ilmu, dan juga kita melakukan advokasi dari peraturan-peraturan yang sudah ada terkait ODHIP dan populasi kunci, itu bisa melindungi mereka. Dan juga yang paling penting itu kita memang nggak bisa mengharapkan kejujuran dari pasangan ya. Kita nggak bisa mengharapkan kejujuran dari pasangan, tapi kita bisa tahu menjaga diri kita untuk eh, karena kan sebenarnya kita juga punya hak kesehatan seksual dan reproduksi. Kita bisa menjaga diri dengan pakai kondom dan PREP begitu. Dan perlu diketahui banyak isu lain yang memperburuk stigma HIV, seperti isu kesetaraan gender, ketimpangan sosial, KBGO, media, nilai sosial budaya itu juga memperburuk. Jadi kalau kita bisa membantu di isu-isu tersebut, kita juga bisa membantu isu-isu terkait stigma terhadap HIV. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo. Dan ini ada beberapa lembaga-lembaga yang saya tahu yang pernah memfasilitasi terkait tes HIV gratis dan juga memperjuangkan hak-hak ODHIV dan IMS. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang mau bertanya, dipersilakan saya kembalikan ke Kak Adeline ya. Ya, oke, makasih banyak Kak Vero. Jujur, materinya sangat menambah insight ya, karena saya sendiri juga baru tahu kalau IMS itu bisa dicek di eh, puskesmas dan klinik terdekat. Terus, ya, bagi yang mau bertanya, mungkin bisa open mic, atau kalau misalnya nggak bisa open mic, bisa ditulis di kolom chat. Oke, mungkin sambil sambil saya baca-baca dulu ya, ini yang tadi komentar-komentar. Oke, Kak. Oh iya, tadi saya janji untuk memperlihatkan visual ya, mungkin sambil mengumpulkan pertanyaan, ini kita lihat dulu visual-visualnya ya. Bentar. Ya, saya berikan waktu buat yang sedang makan atau tidak kuat melihat gambar-gambarnya, boleh memejamkan mata dulu atau lihat yang lain. Oke, ya, yang pertama ini ada beberapa lesi kulit ya, ada beberapa ruam kulit seperti ini. Ini biasanya pada sifilis stadium 2, gambar yang paling kiri. Kemudian ini herpes simplex herpes zoster maaf, herpes zoster di bibir. Ini pada eh, HIV stadium 3. Biasanya herpes zoster itu jarang sekali yang ada di bibir. Nah, ini sampai di bibir karena sudah saking lemahnya imun kita. Kemudian ada kandidiasis oral, jamur ya. Ini jamur pada rongga mulut seperti ini yang putih-putih ini jamurnya. Bisa dilihat juga ini di lidah ini juga ada ya, lidahnya kotor. Kemudian TBC paru. Nah, ini ronsennya ada bercak-bercaknya. Kemudian eh, bercak-bercaknya ini juga tidak seperti pasien TBC yang dia HIV negatif. Itu berbeda. Kemudian ini ada luka ya, luka pada bibir ini. Luka pada bibir karena ada infeksi virus CMV. Itu biasanya pada HIV stadium 4. Kemudian ada kandidiasis jamur dengan ini. Kalau diperhatikan di ujung bibir, ujung sudut mulutnya ini ada yang pecah ya. Cheilitis angularis ini namanya. Kemudian ada juga, nah ini herpes zoster atau yang disebut cacar ular. Ini sebenarnya orang tanpa orang yang bukan ODHIV ini juga bisa mengalami seperti ini, tapi ini lebih berat dan lebih parah pada ODHIV. Kemudian ini ada oral hairy leukoplakia. Jadi ini dia itu jamur tapi sudah yang benar-benar tebal dan ada bulu-bulunya. Makanya dinamakan hairy. Ini ada kutil kelamin ya, seperti ini. Jadi ini bentukannya yang seperti kembang kol. Itu kalau diraba ada gerinjel-gerinjelnya gitu, kayak kembang kol. Kemudian ini yang disebut guma tadi ya, pada sifilis stadium 3 yang paling berat. Ini jadi ada keropeng. Keropeng di sini. Keropeng-keropeng ini nanti bisa menyebar sampai ke tulang, itu bisa. Terus ke organ dalam seperti otak, itu juga bisa. Kalau sudah ke otak, kemungkinan ada gejala-gejala
neurologis lainnya ya, seperti penurunan kesadaran itu bisa, gejala-gejala saraf lain atau kelumpuhan itu juga bisa, atau gejala infeksi otak yang lainnya gitu. Oke. Oke, terima Oke. kasih Kak. Ini Mm-mm. tadi kayaknya ada yang mau bertanya ya, Kak David Firmansyah, mungkin bisa open mic. Oke, Assalamualaikum Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Gimana, Kak? Ini dok, saya ini mau nanya dok, untuk stigma apa ini perempuan yang terkena IMS itu kan dari pandangan masyarakat bahwasanya penyakit menular itu berbahaya. Nah, untuk menghapus itu, menurut saya sih dok, saya karena saya juga alhamdulillahnya banyak-banyak baca buku terkait perempuan. Kalau untuk menghapus stigma itu agaknya kayak sulit gitu loh. Karena yang dari penjelasan dokter sendiri itu bahwasanya dari pegawai apa ini perawat atau dari medis itu juga menjaga jarak gitu loh. Seolah-olah ketika dari medis ini menjaga jarak, masyarakat itu akan memandang bahwasanya penyakit itu sangat menular dan berbahaya. Nah, bagaimana pandangan dokter terkait itu? Iya, oke. Ini langsung ditanggapi aja ya, Kak Adeline. Nah, Ya, Boleh Kak, silakan. oke. Ya, ada lagi pertanyaannya, Kak David? Atau saya tanggapi dulu? ada di situ. Kedua itu yaitu bahwasanya untuk apa sih faktor utama dari penyakit IMS ini? Apakah dari bidang ekonomi, terutama di Jawa Timur? Apakah dari digital? Dari pengalaman saya baca buku digital, itu digital itu mempunyai apa ya pesan atau provokasi yang disampaikan dalam buku itu di mana dalam dunia digital hari ini saya di TikTok itu banyak konten-konten yang sedikit nyeleneh sih, yang itu membuat pikiran pemuda terjerumus di bidang seks. Nah, apakah faktor utamanya hari ini adalah digital atau ekonomi dari pandangan dokter? Oke. Saya jawab dulu ya dua pertanyaan tadi. Yang pertama, saya tidak memungkiri nakes di Indonesia ini termasuk apa namanya nakes di Yogyakarta itu masih banyak yang bersifat apa ya moralis gitu. Bersifat moralis jadi seperti ikut campur dalam eh, menanamkan nilai-nilai sosial gitu, nilai-nilai sosial yang ditanamkan kepada masyarakat Indonesia gitu. Padahal kita sebagai nakes itu ya harusnya sih menerima saja gitu, menerima dengan bersikap non diskriminatif sesuai dengan sumpah kita sebagai nakes. Eh, Sebenarnya saya tidak memungkiri ya hal itu ada, dan karena kita tinggal di budaya yang cukup di wilayah yang budayanya cukup kolektif, budaya gotong royong tanda kutip. Nah, itu membuat kita semakin merasa apa ya, nakes itu jadi karena dia punya power, dia jadi semakin apa ya, semakin memanfaatkan posisinya sebagai nakes itu untuk menanamkan nilai-nilai moralis itu. Sebenarnya sebenarnya ya, sebenarnya kalau posisi relasi kuasa sebagai nakes itu dimanfaatkan untuk kita edukasi destigmatisasi terkait HIV, itu malah lebih membawa dampak positif gitu. Satu, orang jadi tidak takut berobat ke HIV, masyarakat jadi tercerahkan seperti ini. Makanya saya berusaha supaya apa ya, saya berusaha sebisanya saya di beberapa forum itu untuk mempergunakan posisi saya sebagai nakes untuk destigmatisasi. Karena sebenarnya posisi sebagai nakes itu sangat penting. Di banyak daerah masih banyak yang menganggap nakes itu sebagai setara apa ya, tokoh yang sangat penting dan berpengaruh. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut nakes, bagaimana tingkah lakunya itu sangat dilihat masyarakat. Kalau nakesnya saja diskriminasi, bagaimana dengan masyarakatnya? Jadi itu semua bisa jadi dimulai dari nakes. Kalau dari point of view saya,
seperti itu. Nah, bagaimana dengan non-nakes? Bagaimana dengan non-nakes sendiri? Non-nakes sendiri bisa bergabung dalam misalnya diskusi-diskusi semacam ini, edukasi-edukasi semacam ini, apa namanya, untuk memperkaya pengetahuan dan juga turut mendukung ODHIV secara sosial, psikologi, dan juga kalau ada yang bisa ya secara ekonomi dan juga mendukung keluarganya untuk berobat dan melindunginya dari stigma dengan cara yaitu tadi mulai memperbaiki kata-kata kalimat yang kita gunakan terhadap kalau kita sedang merujuk pada ODHIV seperti ODHA. Nah, ada ODHA ini banyak disalahartikan. Bagi yang paham ODHA itu ya sudah orang dengan HIV AIDS gitu. Tapi ada yang menyalahartikan yaitu AIDS sama dengan HIV. Orang yang HIV pasti AIDS. Nah, itu saja sudah eh, itu itu saja sudah salah. Kalau AIDS itu sudah pasti HIV, betul. AIDS itu adalah kondisi di mana imun kita sudah dilemahkan oleh HIV, betul. Itu HIV stadium 3 dan 4. Tapi kalau orang dengan AIDS belum apa ya tadi? Orang HIV pasti AIDS belum tentu. Kalau dia rajin minum ARP, menghindari faktor resiko dan pasangan seksualnya dibawa berobat, itu akan sangat berhasil gitu. Penelitian-penelitian itu sudah membuktikan kalau kita rajin minum ARV dan pasangan juga dibawa berobat sama-sama berobat gitu dan menghindari faktor resiko lainnya itu sangat menurunkan viral load begitu. Jadi orang HIV belum tentu nantinya akan terkena AIDS. Orang HIV bisa hidup, bisa bereproduksi gitu. Mungkin cerita-cerita itu yang masih kurang terup di sosial media. Seringnya terup itu ya orang HIV terkena penyakit menular seksual yang parah karena status HIV-nya begitu. Nah, itu yang di-up di media sosial. Jadi mulai masyarakat eh, mulai dan itu mulai terbentuk narasi-narasi dari masyarakat. Oh, Pance nih karena kelakuannya dia. Itu bisa jadi. Nah, salam Jawa Timur juga. Saya pernah tinggal di Jawa Timur. Nah, kemudian yang poin kedua ya tadi, poin kedua tadi mengenai faktor yang mana yang berperan, apakah ekonomi atau bagaimana sebenarnya atau digital mungkin itu mungkin maksudnya media ya, mungkin maksudnya media, terkhususnya media sosial. Sebenarnya media sosial itu bisa jadi dua tadi, yang seperti saya sebutkan, bisa juga edukatif, bisa juga memprovokasi dan memperburuk stigma. Sebenarnya dengan adanya nakes-nakes yang tampil di media sosial dan mengedukasi, itu sangat bagus saya akui. Tapi ada dua jenis nakes nih, yang memperburuk stigma HIV, ada yang juga me- berusaha mendestigmatisasi. Jadi ya kembali lagi, nakes punya power yang sangat kuat di beberapa golongan masyarakat, dan itu sangat penting bagi nakes-nakes untuk destigmatisasi. Dan itu juga sebenarnya termasuk hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia ya berhak hidup tenang, hidup damai tanpa stigmatisasi dimanapun itu, oleh siapapun itu. Begitu. Kalau faktor ekonomi, benar ada faktor ekonomi yang memperburuk stigma terhadap HIV. Dan ada juga faktor ekonomi yang memperburuk akses terhadap pengobatan dan edukasi terhadap HIV. Itu ada juga gitu. Seperti misalnya beberapa eh, apa namanya golongan masyarakat yang memang karena ekonominya rendah, jadi paparannya terhadap edukasi-edukasi di sosial media juga kurang gitu, karena juga tinggal di daerah yang terpencil, aksesnya kurang, dia tidak punya eh, cara untuk transportasi ke paskes, itu juga bisa jadi salah satu faktor. Faktor mana yang paling berperan? Berperan ya menurut saya itu campur-campur ya, gado-gado, nggak bisa ada satu ranking satu gitu, nggak ada. Itu semuanya gado-gado dan berbeda-beda setiap orang. Begitu. Mungkin sekian jawaban saya. Semoga menjawab dan memuaskan keingintahuan. Ya, terima kasih, Kak. Em, ya, mungkin apakah jawabannya udah eh, cukup menjawab buat Kak David? Sudah Kak, mantap. Good. Oke. Oke, terima kasih. Tadi di chat ada yang bertanya,
Terus ini juga ada yang resign mungkin setelah Kak Muhammad Rafi ya tadi. Em, Dok, izin bertanya, apa saja perilaku buruk pria yang dapat menimbulkan gejala-gejala dari HIV ini? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Kak Raffi, Kak Muhammad Raffi, mungkin Oke, bisa dijawab. baik. Oke, terima kasih Muhammad Rafi yang sudah bertanya. Seperti tadi ya, kembali lagi ke penularan-penularan HIV yang tadi saya sebutkan ya. Kalau ini hanya dalam kurung pria saja ya, kita tidak tahu ini yang dimaksud golongan apa kelompok laki-laki yang bagaimana. Nah, kalau secara general saya jawab saja menurut menurut prinsip-prinsip penularan HIV tadi. Prinsip-prinsip penularan HIV tadi yaitu dengan eh, pertama pengguna jarum suntik yang tidak steril, kemudian dari cairan semen atau preejakulasi eh, dan darah juga melalui hubungan seks yang tanpa kondom atau ARV atau PrEP. Kemudian transfusi darah yang terinfeksi HIV, tato, pisau cukur tidak steril, atau nakes yang tertusuk jarum suntik atau skalpel yang tidak steril, atau terpapar jaringan tanpa APD pada kulit yang ada luka. Begitu. Jadi sebenarnya semua bisa bisa terinfeksi HIV ya, semua itu bisa. Gitu. Kalau ada perilaku khusus gender tertentu ya itu sih yang tadi yang tadi itu tidak terpatok kepada gender kecuali apa namanya misalnya orang dengan rahim yang sedang hamil dan melahirkan, nah itu baru berbeda. Tapi kalau yang di sini yang dimaksud adalah pria yang cisgender, ya kembali lagi ke situ tadi, gitu. Dan mohon diperhatikan untuk eh, relasi kuasa dalam hubungan ya, konsen itu penting sekali. Kalau misalnya pasangan tidak konsen dengan berhubungan tanpa kondom karena suatu hal, ya konsen itu berlapis. Jadi tetap ditanyakan gitu. Jangan tiba-tiba di tengah hubungan melepas kondom. Nah, itu eh, apa namanya? Itu sudah termasuk kekerasan seksual itu. Karena melepas kondom itu bisa menyebabkan kan kita mengganggu kesehatan reproduksi dia. Satu bisa hamil pasangan, yang kedua bisa eh, infeksi menular seksual, bisa juga eh, terpapar HIV begitu. Ya, mungkin begitu jawaban saya. Apakah sudah cukup? Salam dari Tangerang, Banten. Rumah saya dekat Tangerang, Banten. Oke, terima kasih kalau gitu, Dokter Vero. Berikutnya ada dari Kak Nisrina ya, mungkin bisa open mic. Iya, halo Kak, selamat malam. Saya ini Serina. Mau tanya, kan tadi kan dijelasin kalau misalnya eh, untuk pencegahan itu kan bisa pakai kondom dan PrEP juga gitu kan ya. Maksudnya untuk menghindari dari Betul. HIV gitu tadi kan. Dan maksudnya kalau kayak kondom wanita itu kan juga ada. Cuman untuk di pasaran itu kan jarang banget ditemuin kayak gitu. Terus juga aku pernah lihat konten kreator yang dia juga ngenalin PrEP, tapi dia tuh laki-laki. Nah, apakah emang PrEP itu cuman khusus laki-laki atau bisa juga digunakan sama perempuan? Terus juga aku mau tanya, kan kalau misalnya yang selama ini kan kayak pencegahan penggunaan apa ya, pencegahan untuk IMS itu kan biasanya kan pakai kondom lah yang lebih mudah kayak gitu sama kayak tes rutin kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalau laki-laki kan gampang nih kita cari kondom gitu kan. Nah, kalau yang perempuan selain untuk tes rutin itu apa ya? Maksudnya kan kita kan jarang banget nih buat tahu kayak pencegahan yang dibuat wanita khususnya kayak gitu. Paling cuman ya tes rutin dan itu pun kalau misalnya tes buat gejalanya juga masih kecil kan sesuai tadi yang diinfoin sama kakaknya kayak gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Thank you, Kak. Oke, makasih ya Kak Nisrina. Jadi, ya itu sebenarnya salah satu topik ketidaksetaraan itu juga. Itu bisa jadi. Karena karena sedikitnya gejala, akhirnya jadi eh, tesnya itu jadi tidak bisa. Tapi bukan berarti sedikitnya gejalanya itu yang keluar sedikit, itu secara di tes itu tidak akan positif tuh enggak. Jadi itu tetap positif, seperti sifilis itu jarang ada gejala perempuan, tapi dia itu selama stadium laten, itu kalau dites benar positif.
benar ada gitu. Jadi tidak ada gejala bukan berarti tesnya itu negatif. Bisa jadi positif atau kalau masih window period ya akan positif itu calon-calon positif. Nah, yang penting itu ada faktor resiko atau tidak. Jadi sebenarnya tes itu berlaku untuk semua gender. Tes-tes aja gitu. Eh, Kemudian kalau untuk ketersediaan kondom perempuan, nah ini termasuk salah satu isu kesetaraan gender ya itu juga. Kenapa bisa kondom laki-laki itu populer, tapi kalau kondom perempuan itu enggak. Nah, tapi bisa jadi itu bermakna dua. Yang pertama, bisa jadi dari perusahaan penyedia kondom, itu mungkin perusahaan itu, saya nggak tahu ya perusahaan apa, itu memproduksi memang dua, kondom perempuan dan laki-laki. Tapi ternyata kondom laki-laki itu yang lebih diminati. Nah, makanya yang dijual banyak itu kondom laki-laki. Padahal perempuan juga butuh. Bisa jadi pada saat testing itu perempuan feedbacknya itu negatif karena apa ya? Satu nggak suka terus apa namanya? Kayaknya resiko tumpah deh gitu. Jadi aku nggak suka gitu. Terus jadinya kondom perempuan itu dinilai, oh kayaknya ini kalau saya jual ke pasaran tidak akan laku. Itu bisa jadi makanya jadi nggak banyak di pasaran. Dan yang kedua bisa jadi faktor kultural juga. Eh, Kondom perempuan itu kan harus dimasukkan ya. Memang ada apa namanya beberapa perempuan yang mungkin secara kultural itu kalau memasukkan secara budaya gitu ya, kalau memasukkan sesuatu ke dalam vaginanya dinilai bagaimana gitu, misalnya tidak perawan gitu. Nah, itu juga membuat minat terhadap kondom perempuan itu sedikit. Itu bisa jadi kenapa nggak dipasarkan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang ketiga, riset-riset mengenai kondom ini dilakukan di luar negeri. Kenapa? Karena satu, produsen kondom kita bisa jadi berasal dari luar negeri atau bahan dasarnya atau bagaimana gitu. Jadi bukan populasi Indonesia dan itu sangat rancu gitu dengan budaya di luar negeri sama di sini beda gitu. Jadi di sini itu hanya survei pasar, bukan survei efektivitas. Sementara survei efektivitasnya kondom laki-laki, kondom perempuan itu di luar negeri. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi ada banyak faktor. Nah, kemudian untuk PREP itu ada juga kok untuk perempuan. Nah, seperti ini. Kalau PREP untuk perempuan, laki-laki dalam terapi hormon dan penggunaan aksa suntik, itu menggunakannya caranya, memulainya itu 7 hari sebelum hubungan seksual beresiko. Jadi Hamil 7 itu sudah minum. Hamil 7 sudah minum. Kemudian eh, pada saat hubungan seksual beresiko itu minum 1 pil setiap harinya. Kemudian berhenti minum oral PRP itu sampai H+7. H+7 hubungan seksual beresiko terakhir. Itu kalau untuk perempuan, laki-laki dalam terapi hormon dan penggunaan aksa suntik. Kemudian kalau untuk laki-laki dan waria atau transgender, itu eh, metode penggunaannya itu bisa harian, bisa juga event driven. Jadi beda seperti yang tadi perempuan, laki-laki dalam terapi hormon dan penasun itu harian, harus harian. Kalau ini ada bisa juga event driver. Event driver. Jadi pada saat mau berhubungan seksual yang dinilai beresiko saja. Jadi itu caranya minum 2 pil 2 sampai 24 jam sebelum hubungan seksual beresiko. Sebaiknya semakin dekat dengan 24 jam sebelumnya maka semakin ideal gitu. Jadi jangan dadakan hamil 2 jam baru minum. Sebaiknya ya mendekati hamil 24 jam gitu. Kemudian menggunakan oral PRP selama masih berhubungan seksual berisiko, berhenti oral PRP itu minum 1 pil setiap hari sampai 2 hari setelah hubungan seksual berisiko terakhir. Begitu. Jangan lupa sudah mengonsumsi PRP tetap pakai kondom saat berhubungan seksual karena itu sangat meningkatkan efektivitas sampai 99%. Jadi lebih baik aman 2 kali gitu. Ya, mungkin seperti itu jawabannya. Apakah sudah menjawab? Oh, udah menjawab Kak. Terima kasih ya. Mas, Oke, terima sama. kasih. Terima kasih Kak Vero dan terima kasih Kak Nisrina. Karena waktunya sudah mau habis, mungkin saya bisa memberikan rangkuman webinar tadi ya.
Di webinar ini tadi kita mempelajari tentang IMS yang banyak sekali jenisnya. Saya itu juga gejalanya yang berbeda-beda dan sangat penting bagi kita untuk menyadari gejala-gejalanya terlebih dahulu dan untuk memeriksakan diri sebelum terlambat. Nah, selain itu kita juga membahas tentang HIV, termasuk gejalanya juga, stadium, pengobatan seperti ARV atau PrEP yang tadi dibahas, juga stigma yang melekat dalam masyarakat yang sayangnya cukup menghambat pemeriksaan untuk sekarang. Untuk itu penting bagi kita sebagai masyarakat umum terutama untuk bisa memberikan dukungan sosial bagi ODHIV dan memandang HIV dan ODHIV tanpa stigma, yang salah satu caranya adalah dengan edukasi dan sosialisasi seperti ini. Selain itu, penting juga untuk ODHIV dan pasien IMS untuk mengenali haknya seperti merahasiakan hasil tes, tapi juga jangan lupa pastikan kalian mendapatkan support yang cukup untuk membantu kalian dalam pengobatan. Gitu. Eh, apakah dari Kak Veronia ada yang mau ditambahkan lagi? Nah, oke, mungkin sudah nggak ada tambahan ya. Mungkin ini ada beberapa lagi yang nanti di chat. Semoga nanti bisa terjawab ya. Bisa terjawab ini soalnya banyak sekali tadi yang nanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Adeline, Feminis Jogja, dan teman-teman lainnya atas antusiasmenya. Eh, Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti mungkin melalui kontak person saja ya, nanti saya jawabnya. Ya, Terima itu kasih. ya di chat juga Kak David bertanya tadi apakah ada kontak komunikasi Kak Vero untuk relasi jadi narasumber? Nanti Oh mungkin bisa ya, diberikan. baik. Iya. Oh ya, baik. Nanti ya setelah acara. Iya, baik. Oke, sesi selanjutnya mungkin kita foto dulu ya teman-teman. Mungkin